Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada pagi hari ini. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkaulah Bapa kami, Engkaulah sahabat kami, Engkaulah kekasih jiwa kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Urapi setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang diberkati. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-30 hingga pasal 3 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui Yesus engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara, di ayat yang ke-35 dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudaraku umat Tuhan yang diberkati, sesungguhnya firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus menginginkan apa yang menjadi kehendak Bapa, itulah yang kita dengarkan, yaitu barang siapa menjadi anak-anak Allah, saudara, dialah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Pada waktu saudara-saudara secara daging, saudara-saudara secara fisik yang menurut dari keturunan Maria maupun Yusuf itu yang menjadi saudara-saudara Yesus itu mencari dia, dia katakan bukanlah mereka yang menjadi saudara-saudaranya, melainkan siapapun yang melakukan kehendak Bapa. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ketahuilah saudara, siapapun kita yang percaya di dalam nama Yesus, kitalah yang disebut dengan kekasih-kekasih Tuhan yang diangkat sebagai anak-anak kerajaan, anak-anak Allah. Nah, saudaraku yang diberkati, jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Ketika kita menjadi percaya, kita menjadi anak-anak Allah. Dan apakah yang didapatkan oleh anak-anak Allah? Saudara, di dalam Galatia 4 firman Tuhan katakan bahwa kita akan menjadi ahli waris. Amin. Bahkan kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan kita akan menjadi ahli waris yang mendapatkan hak-hak kerajaan Allah. Dalam Galatia 4 firman Tuhan katakan ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikian perkataan Paulus di dalam firman Tuhan yang disampaikan di dalam Galatia 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Saudaraku, siapakah yang disebut dengan saudara-saudaraku? Bukanlah secara daging menurut firman Tuhan, tetapi orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, yaitu kita yang dicangkokkan bukan karena kita keturunan Israel, tetapi melainkan ketika kita percaya, maka kitalah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, menjadi anak-anak Allah bagaimana caranya? Yaitu dengan percaya seperti di dalam Yohanes 1 ayat 12. Dan apa hak kita jikalau kita menjadi anak? Kalau kita menjadi anak, yang pertama di dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa.
Jadi hak sebagai anak yaitu kita menerima roh Kristus. Roh anaknya ada di dalam hati kita sehingga kita memiliki hak untuk menyebut dia ya Aba ya Bapa. Yang kedua, ketika kita menjadi anak, kita menjadi ahli waris. Saudara tahu menjadi ahli waris artinya ada hak-hak kerajaan yang kita terima. Hak kerajaan surga. Kerajaan surga bukan cuma terdiri dari sekedar perkataan, tetapi kuasa, kebenaran, dan damai sejahtera. Yang ketiga, sesudah kita mengenal Allah dan kita menjadi anak-anak Allah, maka kita tidak takluk kepada roh-roh dunia. Di dalam ayat yang ke-9, kita tidak lagi berbalik kepada roh-roh dunia yang membuat kita miskin dan lemah. Jadi saudaraku, ketika kita menjadi anak-anak Allah, bukan karena secara daging, tetapi oleh karena kita dicangkokkan di dalam Kristus dan kita menjadi anak Allah. Hak kita sebagai anak Allah yang pertama kita memanggil dia ya Aba ya Bapa. Yang kedua kita menjadi ahli waris dan berhak menerima semua kuasa kerajaan sorga dan warisan kerajaan sorga. Yang ketiga, kita tidak takluk kepada roh-roh dunia. Luar biasa, amin saudara. Mari kita percaya sebab barang siapa percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kuasa itu termaterai di dalam hidup kita dan Roh Kudus sebagai jaminannya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari berdoa. Bapa terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami menjadi anak-anak kerajaan. Kami menjadi anak-Mu yang memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Kami menerima hak sebagai ahli waris ketika kami bukan lagi anak-anak yang bukan sekedar anak-anak kekanak-kanakan rohani, tapi bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami sebagai anak, kami memiliki hak kerajaan sorga untuk tidak takluk kepada roh-roh dunia. Luar biasa anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya kami diberkati pada saat ini dengan berkat-berkat kerajaan sebagai ahli waris anak-anak kerajaan. Sebab di dalam Kristus Yesus kami adalah anak-anak Allah yang dimenangkan, diselamatkan, dipulihkan, dibenarkan hanya karena pengorbanan Yesus yang mulia dan ajaib bagi kami. Terima kasih kami diberkati di dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati.